Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu saya udah bahas mengenai PDO Indonesia ya, yang banyak kabar itu scam ya, dari beberapa sumber ya, itu udah banyak yang scam ya. Tadi udah saya sempat bahas sedikit beberapa menit, tapi ternyata ada sedikit tambahan gitu ya, yang video saya sebelumnya ya, saya upload sebelumnya sekitaran pagi tadi. Ternyata ada tambahan yang mau saya bahas lagi ya, jadi saya buat 2 konten lah itu ya. Saya harap untuk teman-teman yang terjerumus di PDO Indonesia gitu ya, mendengarkan lah ya untuk konten saya. Jangan mendengarkan leader kalian lagi gitu, yang menyesatkan kalian, yang melakukan pembodohan gitu ya, pembodohan investasi bodong yang hanya memperkaya mereka gitu teman-teman ya. Investasi bodong itu sangat jelas, itu memperkaya leader gitu ya, memperkaya orang yang menjerumuskan kalian gitu. Kalian orang yang nggak mengerti permainan ya, bukan tidak mengerti tentang hal positif ya, di sini lebih tidak mengerti tentang kriminal investasi bodong gitu. Kan jangan mau dibodohi gitu. Kalau ada investasi yang gak logis, ngapain dicoba gitu ya. Segala sesuatu di dunia ini ya, kalau mau dapat uang itu menurut saya ya, itu harus ya minimal ada usaha gitu ya, minimal ada usaha. Kalau kayak main investasi bodong, profit yang gak masuk akal, tapi kalian harus jerumuskan uang kalian, itu bukan usaha namanya, itu pembodohan ya, yang dilakukan oleh leader gitu. Leader itu melakukan usaha teman-teman ya, usaha pembodohan. Nah, kalian jangan sampai masuk di pembodohan mereka seperti itu ya. Jadi saya bahas lah gitu ya. Untuk Mediza beberapa konten itu udah saya bongkar lah. Ini ada sedikit tambahan ya teman-teman mengenai scamnya bukan Mediza, PDO gitu. Kalau mau dari pemain Mediza yang mau nyimak itu boleh, sama gitu ya, pembahasannya pasti sama lah. Jadi PDO ini scam ya gitu ya. Nah, saya mau menerangkan lah tentang apa yang dimaksud dengan scam gitu ya di investasi bodong gitu. Apa yang dimaksud dengan scam gitu. Kebanyakan orang ya menyatakan scam itu adalah yang dulunya itu membayar gitu ya. Jadi ketika macet penarikan itu ya pokoknya penarikan nggak bisa itu dibilang scam gitu. Atau ibaratnya scam ini seperti sebuah status lah ya, berganti status gitu dari sebuah money game Ponzi. Oke, jadi kalau menurut saya ya, arti kata scam itu penipuan gitu ya, penipuan. Kalian bisa cek sendiri lah ya, yang punya kamus bahasa Inggris ataupun Google Translate itu bisa ngecek scam itu artinya penipuan. Nah, ini kan money game Ponzi itu selalu berakhir scam ya, berakhir penipuan gitu. Bagi orang-orang yang mungkin udah paham tentang investasi bodong, money game, skema Ponzi, itu mungkin mereka udah paham ya kalau ini penipuan gitu, ini scam, itu scam gitu ya. Nah, scam itu istilahnya adalah di investasi bodong itu adalah niat awal gitu, niat awal dari komplotan ini untuk akan menipu orang gitu ya, dengan trik mereka itu membayar di awal. Jadi ketika ada pembayaran masuk ya kan, orang makin tergiur untuk berinvestasi gitu ya, tapi mereka nggak ngerti gitu ya, niat dari aplikasi ini sebenarnya scam, untuk scam gitu, untuk
akan tidak membayar lagi ke depannya gitu ya. Jadi contohnya gini lah, seandainya kalian main di angka 700.000 ya, dalam beberapa hari menjadi 5 juta ya, nggak ada ngapa-ngapain, cuman ngajak member, terus beli paket bintang berapa sekian gitulah, itu apa 5 juta gitu dalam beberapa hari aja gitu ya, nggak sampai sebulan lah misalnya gitu, bahkan nggak sampai seminggu, anggap aja gitu ya. Nah, kalian memang dapat uangnya, memang betulan dapat uangnya, tapi ya kalian makin terpancing untuk deposit lagi agar dapat keuntungan lebih banyak dengan deposit yang makin banyak gitu. Misal kalian top up sampai 50 juta gitu ya, dengan targetnya adalah sampai 10 kali lipat gitu ya, 10 kali lipat gitu ya, artinya berapa? 50 juta gitu ya, yang akan kalian dapatkan selama sebulan. Dan itu kan udah jelas tuh, andai aja ya kalian dapat 500 juta yang dijanjikan sebuah aplikasi yang gak jelas, yang ilegal ya, asal usul yang gak tahu di mana, tiba-tiba mencatat perasaan orang, kalian dijanjikan dengan keuntungan 500 juta sebulan, anggap aja gitu. Itu kan udah jelas gak logis ya. Orang normal itu akan paham ya mengenai tentang profit investasi bodong, itu nggak masuk di logika ya, artinya dia di luar kata wajar lah, seperti itu. Jadi ketika kalian udah cemplungin uang kalian ke sana berharap dapat 500 dengan top up 50 juta, dan akhirnya tiba-tiba penarikan macet, penarikan nggak bisa. Nah, di sana scamnya gitu ya, di sana kalian kena tipu gitu. Jadi scam itu udah niat awal yang dirancang oleh aplikasi ini untuk menipu orang yang terpancing atau yang tergiur gitu, atau orang yang lambat narik lah gitu di aplikasi itu gitu. Jadi scam itu bukan tentang status nggak membayar lagi, bukan tentang scam itu uang kalian nggak masuk ke rekening. Scam itu bukan nggak membayar, teman-teman. Scam itu penipuan, niat penipuan yang udah dirancang aplikasi ini dari awal gitu ya. Kadang udah nggak bisa narik, banyak leader-leader yang melakukan pembodohan ya, dibilangnya aplikasi ini udah scam gitu, aplikasi ini statusnya udah scam gitu ya, artinya ini aplikasi ini udah jelas penipuan gitu ya. Kalian jangan terkecoh gitu ya teman-teman dengan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Indonesianya penipuan, scam itu ya. Leader Ponzi itu udah paham aplikasi ini akan berujung scam, tapi dia gak punya hati gitu ya, demi keuntungan sendiri dia menjerumuskan orang gitu ya. Jadi saran saya untuk teman-teman ya, kedepannya pasti akan banyak hadir tentang investasi bodong lagi gitu. Jangan sampai kalian tergiur dengan niat scamnya di awal gitu ya, karena miris aja ya teman-teman. Memang saya lihat ya di Indonesia ini untuk edukasi tentang investasi bodong itu sangat kurang gitu, makanya banyak masyarakatnya yang tergiur sampai tertipu gitu ya. Jadi dari video ini, dari konten saya ini ya, yang sering bongkar-bongkar money game Ponzi, walaupun uploadnya nggak terlalu tiap hari ya teman-teman, saya harap dari video ini ada yang tercerahkan gitu ya, yang sebelumnya nggak paham tentang kriminal investasi bodong, perlahan ngerti lah dengan konten-konten yang saya buat gitu ya. Saya sangat senang ya teman-teman kalau saya ini bermanfaat untuk orang-orang yang tidak mengerti tentang investasi bodong gitu ya, supaya mereka itu tidak jadi korban gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.